Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Putu Cynthia Apriani Putri. Ibu akan mengajarkan kalian pelajaran prakarya. Nah, selama pandemi virus corona ini, jangan lupa ya menggunakan masker serta mencuci tangan kalian dan menjaga kesehatan. Pelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang kerajinan bahan keras. Nah, buat anak-anak pasti ingin tahu kan apa yang dimaksud dengan kerajinan bahan keras? Kerajinan bahan keras yaitu kerajinan yang bahan pembuatannya bersifat keras, baik alami maupun buatan. Nah, yuk kita simak materi berikutnya. Kita akan mempelajari tentang prinsip kerajinan bahan keras, yaitu yang pertama adalah keunikan dari kerajinan bahan keras. Jadi beragam bahan yang digunakan untuk membuat sebuah kerajinan, beragam pula teknik yang digunakan. Nah, teknik yang digunakan tersebut perlu adanya alat bantu untuk mempermudah dan mempercepat sebuah kerajinan tersebut untuk diproduksi. Nah, jadi keunikan setiap produk tersebut tergantung dari teknik pembuatannya, tergantung juga dari bahan dasar pembuatannya, dan juga tergantung dari fungsi produk kerajinan tersebut. Yang kedua yaitu keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Nah, di sini muatan nilai yang dimaksud yaitu berasal dari gagasan dan ide dari sang pengrajin. Nah, berdasarkan pesan yang diperoleh dalam proses sebuah karya atau pembuatan kerajinan dapat dipilah sebagai berikut. Pesan yang dapat kita peroleh berdasarkan proses berkarya dapat dipilah sebagai berikut, yaitu yang pertama, produk dengan nilai fungsional. Nah, di sini terdapat contoh kerajinan keranjang rotan dengan nilai fungsionalnya. Kemudian yang kedua yaitu produk dengan nilai informatif. Nah, contohnya kerajinan pin kaleng dengan nilai informatifnya. Yang ketiga yaitu produk dengan nilai simbolik. Nah, di sini terdapat kerajinan lukisan kaca dengan cerita Mahabharata yang memiliki nilai simbolik. Nah, yang keempat yaitu produk dengan nilai prestis. Contohnya kerajinan tas kulit dengan nilai prestis. Nah, kemudian di sini ada aspek rancangan pembuatan produk kerajinan. Nah, ingin tahu apa saja? Yuk disimak. Aspek rancangan dalam produk kerajinan. Nah, proses pembuatan sebuah produk kerajinan tidak terlepas dari salah satu unsur penting, yaitu bagaimana melakukan pertimbangan saat membuat rancangan yang dapat melibatkan berbagai aspek, yaitu aspek teknologi serta mengandung tanggung jawab terhadap budaya bangsa Indonesia. Nah, produk kerajinan tersebut mengandung banyak faktor yang perlu menjadi bahan acuan dan pertimbangan. Nah, adapun faktor-faktor permasalahan objektif yang diperlukan untuk diketahui sebelum perancangan, yaitu yang pertama, faktor teknis. Nah, faktor teknis ini memerlukan metode produksi yang handal, penerapan daya mesin atau manual, dan tingkat kemahiran sumber daya manusianya. Dan ada faktor ekonomis. Faktor ekonomis ini perlu memperhatikan pemasaran yang tahan persaingan, sistem pemasokan atau distribusi, kemudian kebijakan penciptaan, nilai jual dan keberadaan suku cadang, serta selera masyarakat terhadap produk tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu faktor ergonomis. Pada faktor ergonomis ini kita perlu memperhatikan kenyamanan, keamanan, kesesuaian, dan kepraktisan. Nah, yang keempat yaitu faktor sains dan teknologi. Terdapat unsur kebaruan atau temuan baru atau inovasi dan modifikasi. Dan yang kemudian selalu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi. Nah, yang kelima yaitu faktor estetika. Pada faktor
atau estetika ini perlu memperhatikan, menampilkan bentuk keindahan, memiliki daya pikat, terjadi keserasian, penggarapan yang rinci atau detail, kemudian perupaan atau pewarnaan, dan kesan atau gugahan yang ditampilkan. Kemudian yang keenam ada faktor kondisi lingkungan. Di sini terdapat nilai budaya, kondisi lingkungan atau wilayah setempat. Nah, seru kan pelajarannya? Untuk sesi pertanyaan, kita bisa bahas melalui WA grup ya anak-anak. Nah, terima kasih karena sudah menyimak.